Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan bahas tentang saham NES. Nah, ternyata NES sudah pendanaan umum juga ya teman-temannya, sama juga dengan DOS. Nah, DOS sudah saya bahas ya teman-temannya. Yang pertama sekali akal listing adalah DOS, baru NES. Itu teman-teman. Dan kalau kita lihat untuk IPO saham NES ini nyata ambil di harga atas. Lumayan juga ya teman-temannya, agak atas. Dan juga kita seperti yang kita ketahui bahwa untuk penan awalnya aja cepat banget ini. Artinya nih barangnya tuh sudah dibolong sih. Ya mungkin sudah saya kasih tahu di membership saya teman-temannya itu. Dan kalau kita lihat sih untuk jumlah sahamnya tuh gak ada perubahan sama sekali, 8,2 juta lot. Dan tetap single untuk nama tuh underwriternya yaitu HD, KG Sekuritas Indonesia. Ternyata gak ada tambahan sama sekali untuk underwriternya. Ya pada harapan saya kemarin tuh ada tambahan. Meskipun barang ini sudah dibolong, tapi semoga saja ada tambahan. Tanya nggak ada tambahan sama sekali teman-teman itu. Ya menurut saya sih nggak ada masalah sih. Dan kalau kita lihat sih untuk pendanaan umumnya nggak ada perubahannya, tetap di tanggal 1 sampai di tanggal 6. Dan untuk distribusinya di tanggal 7. Dan untuk penjatan sahamnya nanti yaitu di tanggal 6. Nah, untuk pemesanan terakhir yaitu di tanggal 6 di jam 12 siang. Artinya DOS di jam 12 siang dan juga NES di jam 12 siang. Dan jangan lupa teman-teman untuk melakukan pemesanan jika teman-teman mau melakukan pemesanan itu. Dan untuk tanggal pencatatannya di tanggal 8 Agustus tahun 2024. Artinya listingnya di tanggal 8. Nah, kalau kita lihat sih pertama sekali NES di hari Rabu dan di hari Kamis adalah di hari Rabu yaitu DOS, baru di hari Kamis yaitu NES. Nah, jangan lupa teman-temannya itu. Dan kalau kita lihat sih untuk jumlah sahamnya ini lumayan juga teman-temannya ya. Jadi baru kali ini si underwriternya tuh si NES ini bawa lumayan juga sih, yaitu sebanyak 164 miliar untuk di harga 200. Ya biasa sih nggak terlalu besar dia bawa untuk IPO. Ini lumayan gede juga ya. Biasanya sih dia tuh ngajak teman, tapi ini nggak bawa teman sama sekali dia. Ternyata dia kuat untuk bawa untuk IPO ini. Ya terakhir itu BTL aja masih ditutup hijau. Padahal open kemarin tuh A, tapi A-nya kebongkar. Tapi masih lumayan lah ya teman-temannya. Masih dikasih cuan oleh HD ini itu. Oke. Nah, mungkin teman-teman nyuruh saya untuk bahas untuk profesor spinalnya nih. Yang perlu diperhatikan adalah pollingnya. Ya pasti pollingnya tuh ada sekitar 20 miliar teman, atau sekitar 15 miliar, 15% itu. Nah, kalau kita lihat ya dia tetap masuk ke golongan pertama teman-teman. Nah ini dia ya, dikarenakan untuk dana dihimpun yaitu lebih kecil 250 miliar, maka dia masuk ke golongan pertama. Dan untuk batas minimal untuk alokasi awal efeknya itu adalah 15% atau 20 miliar, itu dia. Nah jadi kalau kita lihat sih untuk jumlah sahamnya itu ya sekitar 1,2 juta lot ya. Coba kita kalkulin ya untuk jumlah lotnya nih. Ya mungkin ini sudah dikasih tahu. Kalau DOS tadi kalau kita sih nggak dikasih tahu ya untuk jumlah lotnya. Nah ini kalau kita 20%, nah artinya sekitar 1,6 juta itu. Nah nyata dia ngambil 15% ya teman-temannya. Nah kalau kita hitung sih 8225, nah 15%. Nah jadi ini teman-teman sekitar 1,2 juta lot yang akan dibagikan ke retail. Ya mungkinan sih kalau misalkan kami untuk NES ini bisa saja sih 1,5% atau 2% dapat penjatannya. Kalau kami lagi ya sudah pasti dapatnya seperti nggak jauh beda seperti lab atau guna teman-teman, 1% lebih, mungkin 1,5 ya gitu-gitu teman-teman untuk penjatannya ya. Dan juga kalau kita lihat sih untuk jumlah sahamnya ini lumayan besar juga ya dibandingkan untuk DOS mungkin kecil banget, masih mending NES untuk penjatanya. Dan kalau kita lihat sih nggak mungkin sehari untuk HD ini mau distribusi karena lumayan besar nih jumlah lotnya. Kecuali kalau misalkan dia kecil untuk jumlah lotnya itu ya wajar sih, mungkin banyak sekali yang trauma dengan baik. Nah ketika trauma di baik, ketika ada IPO BTL kemarin ternyata nggak terulang sama sekali. BTL kemarin tuh kalau kita sih tutup 44.000 ya, nggak salah ya. Penjataan aja lumayan kecil juga. Nah BTL kemarin tuh sekitar 6,2 juta lot untuk jumlah sahamnya. Dia sehari nggak distribusi, tapi kemarin tuh ada standby buyer-nya. Nah ini juga ada pastinya.
Ini sudah saya infokan ke membership saya itu. Nah jadinya untuk NES ini ya kita bisa nama tuh untuk cuan. Yang penting cuan saja sih, IPC aja sih untuk NES ini. Ya mungkin pada saat open nanti alah tapi kebongkar. Yang bongkarnya pastinya bandal IN. Kalau bandal IN ikut. Nah tapi kalau semoga saja sih ada yang tampung. Ya rata-rata sih banyak sekali ketika IPO tuh ada banyak sekali scalping masuk. Coba teman-teman perhatikan, ketika A-nya kebongkar pasti ada scalping masuk, nangkap di bawah, naikkan lagi ke atas dia. Tapi ya biasanya sih kalau seperti itu jangan banget nama tuh ala lagi. Ya buat TL kemana aja sempat mau ala lagi, tapi ujung-ujungnya turun lagi ke bawah, ditutup masih hijau itu. Mungkin skenario nanti seperti itu teman-teman. Ya harapan saya sih kalau misalkan si Hadi mau cari nama bisa saja A, tergantung sama ini juga ya teman-temannya itu. Nah nanti kita lihat pada saat dia listing nanti. Kalau misalkan A artinya bagus sih, positif artinya. Ya untuk nama tuh, untuk usaha nama tuh burung walet ini, sarang burung walet ini teman-teman masih bagus, karena harganya tuh lumayan juga sih teman-teman. Nah tapi tidak tahu sama sahamnya nih apakah gacor juga atau tidak. Nah nanti kita lihat ya teman-temannya. Dan juga pada saat awal penawaran awal kemarin ya teman, pada saat dites di awal ketika dia sudah hijau ini, sudah opening penawaran umumnya, nyata yang beli di penawaran awal aja sudah 7.000. Padahal itu boardingnya atau penawaran awalnya. Penawaran awalnya aja di tanggal 22 sampai 24 hanya butuh 3 hari. Artinya ini sudah ada ini ya teman itu. Jadinya sudah diborong, jadinya sudah siap ini untuk nama tuh listing itu. Ya semoga saja sih kita dikasih cuan itu aja. Nah jadi menurut teman-teman gimana untuk saham NES ini, apakah teman-teman akan ikut atau skip? Mungkin banyak sekali yang agak kurang sek sama nama tuh underweight-nya mungkin ya, tapi menurut saya sih masih dikasih cuan itu. Ya nanti saya update juga untuk pembelian saya teman-temannya untuk DOS dan juga NES itu. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk video saya tentang pembahasan untuk saham NES ini. Nah gimana menurut teman-teman? Oke, itu aja sih untuk tambahan untuk profesor spinnernya. Kalau kita lihat sih nggak ada perubahan sama sekali. Ternyata diambil di harga 200 dan underweight-nya tetap sendirian. Untuk jumlah sahamnya nggak ada perubahan sama sekali itu. Oke, mungkin itu dulu ya teman-temannya untuk video saya. Oke, sekian dulu video saya. Terima kasih menonton. Salam cuan.